Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 2341010101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Teori kognitivisme merupakan teori yang berfokus pada bagaimana informasi diproses oleh otak dan menekankan pentingnya pemahaman konsep dan hubungan antar konsep dalam pembelajaran. Nah, menurut teori ini, pembelajaran melibatkan proses mental seperti pemrosesan informasi memori, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Dalam konteks pendidikan, teori kognitivisme menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan pemahaman yang kuat melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan refleksi. Pendekatan ini juga menyarankan penggunaan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, menurut pemahaman kognitif, perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh imbalan dan penguatan. Perilaku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengetahui atau memikirkan situasi di mana perilaku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi tersebut dan memperoleh pemahaman atau memecahkan masalah. Dalam pandangan kognitivis, menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat bergantung pada pemahaman atau wawasan hubungan yang ada dalam suatu situasi. Nah, dalam teori kognitivisme ini terdapat ciri-ciri utama, antara lain yaitu mengutamakan apa yang ada dalam diri kita sendiri dan mengutamakan keseluruhannya daripada bagian-bagian kecil, menekankan peran pengetahuan atau kognitif, mementingkan situasi saat ini, dan mementingkan realisasi struktur kognitif. Nah, dalam mengembangkan strategi dan mencapai tujuan pembelajaran, tidak lebih mekanisme seperti tindakan yang dilakukan dalam pendekatan behavioris. Murid bersikap bebas dan aktif melibatkan diri dalam pembelajaran sangatlah penting, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dalam teori kognitivisme, terdapat dua penelitian yang menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar, yaitu pembelajaran tidak hanya melibatkan dorongan dan respon saja, melainkan juga melibatkan proses berpikir dan pengetahuan yang sangat komprehensif dibangun dalam diri individu melalui proses saling kontak atau interaksi berkelanjutan dengan lingkungan. Tujuan utama teori belajar kognitivisme adalah untuk memahami bagaimana orang memproses informasi, mengingatnya, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi baru. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar seperti pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dengan memahami proses kognitif ini, teori kognitivisme dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Teori kognitivisme ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, serta membantu siswa memahami bahan pelajaran dengan lebih mudah. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu menyediakan dasar-dasar materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada siswa. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan alur pembangunan materi yang telah disediakan. Selanjutnya, dengan menerapkan teori kognitif, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh siswa untuk mengingat semua materi yang diberikan, karena pembelajaran kognitif merupakan salah satu penekanan pada ingatan siswa untuk mengingat selalu materi apa yang telah diberikan. Namun, teori kognitivisme ini juga memiliki kekurangan, di antaranya teori ini belum komprehensif untuk semua jenjang pendidikan. Sulit dilakukan atau dipraktikkan, terutama pada tingkat lanjutan. Dengan beberapa prinsip seperti kecerdasan, sulit untuk dipahami, dan masih belum lengkap.
Terkadang metode ini juga tidak memperhatikan cara siswa meneliti atau menciptakan pengetahuan dan cara siswa mencarinya. Karena pada dasarnya setiap siswa mempunyai cara yang berbeda. Jadi, jika kita hanya menggunakan metode kognitif dalam mengajar, maka dapat dipastikan siswa tidak akan memahami sepenuhnya materi apa yang kita ajarkan. Penting juga untuk dipahami bahwa ada dua gagasan utama teori kognitivisme, yaitu teori pemrosesan informasi dan teori skema. Berdasarkan pendekatan kognitif, proses pembelajaran adalah bagaimana pengetahuan dimiliki setiap individu menurut situasi belajarnya. Nah, situasi belajar itulah yang dimilikinya. Diketahui bahwa siswa akan menentukan apa yang akan dipahami, dipelajari, diingat, bahkan dilupakan. Nah, agar pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian mereka menyusun materi pembelajaran menurut pandangan kognitif, memerlukan pemahaman berbagai karakteristik siswa, sehingga siswa mampu menerima materi apa yang diajarkan. Selanjutnya yaitu pembelajaran aliran kognitivisme menurut para tokoh. Yang pertama yaitu menurut Gardner. Gardner adalah seorang psikolog yang banyak terlibat dalam menyelidiki kasus tentang fase dan beberapa rangkaian dalam proses belajar. Nah, Gardner dalam teorinya menyatakan bahwa proses pembelajaran terlihat melalui ketiga tahapan, yaitu keadaan masukan, peristiwa aspek penting, dan terkait tanggapan. Bagi Gardner, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dari hasil memperoleh informasi di otak. Nah, menurut Gardner, pembelajaran dipandang sebagai proses pengolahan informasi internal otak manusia. Dalam belajar terjadi proses penerimaan informasi, misalnya diolah hingga menghasilkan luaran berupa hasil belajar. Pengolahan otak manusia yaitu 1. Reseptor, 2. Register sensorik, 3. Ingatan jangka pendek, 4. Ingatan jangka panjang, 5. Pembangkit respon. Teori kognitif Gardner adalah perpaduan antara konsep behaviorisme dan kognitivisme dalam proses pembelajaran. Bagi Gardner adalah proses mendapatkan pengetahuan dari hasil oleh informasi di dalam otak manusia. Artinya, dalam kegiatan belajar terjadi proses penerimaan informasi oleh otak untuk diolah menjadi produk keluaran pengetahuan. Untuk memproses informasi di otak manusia, ada proses di antaranya, yaitu yang pertama, dimulai dari reseptor atau alat indera yang menerima rangsangan dari luar lingkungan dan mengubahnya sehingga stimulasi saraf memberikan gambaran informasi yang diterimanya. Kedua, register sensorik atau akomodasi kesan sensorik yang terletak di saraf sentral, berfungsi untuk menampung kesan sensorik dan memilihnya sehingga terbentuk persepsi selektif. Ketiga, memori jangka pendek, yaitu mengakomodasi hasil pemrosesan persepsi dan simpan. Informasi tertentu disimpan lebih lama dan diproses untuk mendapatkan makna. Memori jangka pendek disebut juga memori bekerja. Kapasitasnya sangat terbatas dan jangka waktu penyimpanannya itu pendek. Selanjutnya yaitu pembelajaran kognitivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, terkenal karena karya perintisnya pada pengembangan kecerdasan anak. Studinya memiliki dampak yang besar pada bidang psikologi dan pendidikan. Definisi perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah tergantung pada cara anak berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut M. Sliot, teori Piaget berbeda dengan teorinya dalam beberapa hal, yaitu teorinya berkaitan dengan anak-anak, bukan siswa pada umumnya. Piaget berfokus pada pengembangan daripada pembelajaran. Tujuan dari teori Piaget adalah untuk menjelaskan mekanisme dan proses yang dilakukan bayi dan anak-anak, kemudian berkembang menjadi individu yang mampu bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis.
Ada 3 komponen dasar teori kognitif Piaget, yaitu skema, proses, dan adaptasi. Nah, dan pada tahapan perkembangan kognitif, menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor, yaitu dari umur 0 sampai 1,5 tahun. Kedua, tahap praoperasional, umur 1,5 sampai 6 tahun. Ketiga, tahap operasional konkret, yaitu dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua melalui 4 tahap ini, meskipun mungkin saja setiap tahapan dilalui pada usia yang berbeda-beda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah merasa cukup matang untuk memungkinkan jenis logika atau operasi baru. Semua manusia melewati setiap level, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, mungkin saja anak umur 6 tahun berada pada taraf operasional konkret, padahal ada anak usia 8 tahun masih berada pada taraf berpikir praoperasional. Namun, perkembangan intelektualnya sama pada semua anak. Strukturnya untuk tingkatan sebelumnya terintegrasi dan dimasukkan bagian dari tingkat berikutnya. Selanjutnya, pembelajaran kognitivisme menurut David Paul Ausubel. Ausubel adalah karakter kognitif. Semangat teori kognitif yang dia kembangkan yaitu aspek psikologi siswa. Ausubel menawarkan paradigma kognitivisme, menekankan metode penafsiran suatu objek yang ditangkap. Menurutnya, metode interpretasi ini berkembang secara bersamaan dengan pemahaman siswa. Berarti metode ini mencoba mempelajari sebuah objek dengan sedikit penalaran berpikir kritis. Kemudian pengetahuan apa yang dia dapatkan digabungkan dengan ilmu yang diperoleh terlebih dahulu, sehingga dapat dibuat sebagai kompas ketika mengambil sesuatu keputusan. Konsep pembelajaran yang disajikan oleh Ausubel berbasis pada aspek kekuatan penafsiran. Untuk memasukkan logika yang ditawarkan Ausubel sebenarnya membawa kita untuk memahami konsep utamanya tentang pembelajaran yang bermakna atau pembelajaran yang lebih menekankan struktur kognitif yang harus dikembangkan keseluruhan. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mempunyai peranan penting untuk membangun kekuatan kognitif dan imajinatif siswa agar mereka dapat memahami potensi yang dimilikinya. Karena itu, dalam metode yang ditawarkan Ausubel mengatakan, setiap individu memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dalam konsep teori kognitif dikemukakan oleh David Paul Ausubel, kegiatan pembelajaran bermakna lebih diutamakan. David Paul Ausubel membagi pembelajaran bermakna menjadi 2 kategori, yaitu pembelajaran bermakna atau meaningful learning dan pembelajaran menghafal atau rote learning. Nah, pertama, pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran yang bermakna berarti proses pembelajaran yang berkelanjutan berisi informasi baru yang selalu menghubungkan pemahaman yang sudah ada atau dimiliki oleh orang yang belajar. Nah, yang kedua yaitu belajar menghafal, yaitu suatu kegiatan di mana siswa berusaha memperoleh dan mengetahui bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru disebut dengan belajar menghafal. Selain materi pembelajaran yang diperoleh dari guru, bahan pelajaran juga dapat diperoleh dari buku-buku yang telah dibaca oleh siswa itu sendiri. Oke, dilanjut. Pembelajaran kognitivisme menurut Jerome D. S. Bruner. Nama lengkap Bruner adalah Jerome Seymour Bruner, yaitu seorang psikolog yang memberikan kontribusi besar pada teori pembelajaran kognitif yang merupakan transisi dari teori behavioris. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1915, Bruner lahir di New York, Amerika.
Pada tahun 1939 ia menerima gelar MA dan 1941 menerima gelar PhD pada tahun di Universitas Harvard. Sebuah studi dalam berpikir adalah karya Brunner dalam memulai kognitivisme. Brunner sebagai salah satu karakter utama dalam revolusi kognitivisme dan keberadaan sektor pendidikan yang berpengaruh dampak yang besar terhadap proses pembelajaran. Bagi Brunner, pengembangan kemampuan berpikir tergantung pada dua kompetensi yang membangunnya, yaitu pertama, dia menyebutnya representasi, yaitu peraturan dasar-dasar lingkungan dan integrasi yang dipandang sebagai transendensi ingatan masa lalu, kemudian berubah menjadi masa depan. Pengembangan kompetensi kecerdasan ini digunakan untuk menghasilkan terobosan baru atau inovasi yang dimanfaatkan sebagai bentuk prototip lembaga budaya guru atau orang tua. Menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak harus menunggu sampai ia menjadi anak-anak, mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, materi pembelajaran harus terorganisir baik, maka itu bisa diberikan padanya. Dengan kata lain, pembangunan kemampuan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan menyusun bahan-bahannya menjadi apa yang dipelajari dan disajikan sebagaimana mestinya tingkat perkembangan itu. Penerapan teori Brunner terkenal di dunia pendidikan yaitu kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Bagaimana cara belajar menurut Brunner? Yaitu cara terbaiknya adalah dengan melakukannya atau memahami konsep, makna, dan hubungan melalui proses intuitif, maka bisa menjadi sebuah kesimpulan yang dihasilkannya. Kesimpulannya, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil pembelajaran itu sendiri. Baharudin menjelaskan teori ini dengan lebih perhatian dibandingkan peristiwa internal. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respons seperti dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dalam teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia.